Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Taksilin Kuntaratul Jannah dengan NIM 197111127 dari kelompok magang 4. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada perdarahan eksternal. Nah, untuk pertama kali kita harus melakukan initial assessment, yaitu dimulai dari DRS ABC. Untuk D sendiri, danger, kita harus memindahkan posisi korban ke tempat yang lebih aman ataupun yang jauh dari bahaya. Kemudian langkah selanjutnya adalah respons. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan perkenalan ataupun menginformasikan bahwa kita sebagai penolong akan memberikan pertolongan pertama kepada korban. Baik Pak, pada kali ini saya Kuntari dari tim bantuan medis akan memberikan pertolongan pertama kepada Bapak. Iya Mbak, ini Mbak. Setelah kita mengecek respons dari korban, selanjutnya adalah kita melakukan S, yaitu send for help. Tapi di sini kita karena kita akan memberikan pertolongan dan korban dalam keadaan yang baik, maka kita cukup memberikan pertolongan pertama. Setelah kita mengecek dari DRS, yaitu kita mengecek dari ABC. Untuk A sendiri adalah mengecek airway, kemudian yang B yaitu mengecek dari breathing, dan yang C itu adalah mengecek dari circulation. Di sini kita bisa menilai secara langsung bahwa Bapak ini dapat bernafas dengan baik dan juga normal tanpa ada gangguan di jalur nafas, kemudian breathingnya juga masih normal, dan juga untuk circulation-nya juga masih normal. Kemudian yang paling bisa kita lakukan dalam mengecek ABC yaitu dengan melakukan perfusi. Untuk pemeriksaan CRT kita dapat melakukan dengan menekan dari jempol korban, kemudian selama 2 detik, kemudian kita cek apakah kembali warnanya itu bisa normal, yaitu kurang dari 2 detik. Permisi Pak, saya pinjam jempol tangannya dulu ya Pak untuk mengecek. Nah, di sini kita tekan selama kurang lebih 2 detik. Selanjutnya kita lihat CRT-nya, dan di sini CRT-nya normal, yaitu warnanya itu dapat kembali normal kurang dari 2 detik. Selanjutnya kita juga harus mempertimbangkan dari mental status. Nah, dari mental status korban ini baik karena tadi dapat merespon dengan baik. Selanjutnya, setelah kita melakukan initial assessment, yaitu diikuti dengan secondary assessment. Jadi secondary assessment ini terbagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan objektif dan juga pemeriksaan subjektif. Untuk pemeriksaan objektif sendiri, di sini kita dapat melakukan DOTS, yaitu untuk D-nya sendiri adalah deformability dan juga disability. Nah, di sini kita bisa melihat apakah dari korban sendiri ada fraktur, bengkak, ataupun gangguan dari neurologis. Kemudian yang O adalah kita melihat apakah ada open injury, dan pada korban ini terdapat perdarahan eksternal. Kemudian selanjutnya untuk yang T adalah tenderness. Pemeriksaan T ataupun tenderness yaitu kita dapat melihat dari ekspresi korban apakah mimik mukanya merasa kesakitan atau seperti apa. Nah, selanjutnya kita mengecek S yaitu swelling, apakah di dalam tubuh korban ini terdapat bengkak ataupun memar yang tampak seperti itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan subjektif. Di sini kita dapat melakukan pemeriksaan sampel. Jadi untuk S sendiri adalah mengecek bagaimana sign dan juga simptom. Kemudian yang A itu adalah kita mengecek ada atau tidak alergi, dengan kita dapat menanyakan kepada korban, baik Bapak, apakah Bapak ada alergi terhadap obat ataupun makanan? Untuk obat dan makanan tidak ada Mbak, tidak ada alergi. Oke, baik. Jadi untuk korban kali ini tidak memiliki alergi pada obat ataupun makanan. Selanjutnya yang M adalah medication. Jadi kita bertanya apakah korban dalam kondisi terapi obat ataupun pengobatan. Baik Pak, apakah Bapak sedang melakukan terapi pengobatan? Saat ini tidak Mbak. Baik, untuk saat ini korban juga tidak melakukan adanya pengobatan. Nah, adalah P, yaitu kita dapat menanyakan apakah korban itu memiliki illness. Baik Bapak, apakah Bapak sebelumnya memiliki riwayat penyakit? Tidak ada Mbak.
Baik, dan korban tidak memiliki riwayat penyakit apa-apa. Adalah L, jadi di sini kita menanyakan kapan last meal, yaitu kapan terakhir korban itu makan. Bapak terakhir makan jam berapa ya Pak kira-kira? Saya makan tadi sebelum maghrib, Mbak. Oke, Jam baik. 5. Baik, korban terakhir makan pukul 5 sore. Selanjutnya adalah E ataupun event. Jadi di sini kita menanyakan adakah hal yang berhubungan ataupun yang memicu dengan kecelakaan yang terjadi pada korban. Dapat kita lakukan dalam memberikan pertolongan pertama pada perdarahan eksterna, yaitu dengan melakukan 3T. Jadi T yang pertama ini adalah tekan. Nah, tekan ini kita dapat menggunakan kasa ataupun kain pada daerah yang luka. Nah, di sini saya akan melakukan penekanan. Permisi ya Pak, akan saya tekan dulu tekannya. Nah, di sini kita tekan pada bagian yang luka. Kemudian yang T yang selanjutnya yaitu adalah tinggikan. Jadi kita harus meninggikan bagian yang luka ini lebih tinggi daripada jantung. Hal ini diharapkan kita dapat mengurangi laju aliran yang menuju daerah yang terluka ini. Ini siapa? Kita tinggikan dulu luka daerahnya. Kemudian untuk selanjutnya itu T yang selanjutnya adalah dengan melakukan tekan tidak langsung. Jadi tekan tidak langsung ini kita dapat lakukan pada bagian proksimal dari luka. Jadi di sini di sebelah proksimal dari luka kita lakukan penekanan. Nah, dan ini kita lakukan sampai perdarahannya berhenti. Seperti itu ya Pak. Baik, Mbak. Pada kasus perdarahan hebat, kita tidak cukup dengan memberikan 3T saja, tapi harus 3T plus 1. Jadi plus 1 ini merupakan tourniquet. Tourniquet ini kita dapat pasang pada bagian proksimal dari luka di sebelah sini. Dan di sini tuh kita harapkan dengan kita memasang tourniquet, kita dapat mengurangi laju aliran darah menuju ke bagian yang luka. Nah, namun pada tourniquet ini kita juga harus berhati-hati karena kita harus secara berkala melonggarkan tourniquet tersebut setiap 5 menit sekali. Dengan melonggarkan tourniquet selama 5 menit sekali secara berkala ini diharapkan kita dapat mengurangi laju aliran darah dan juga kita dapat mencegah jaringan tersebut terjadi nekrosis ataupun kerusakan jaringan, kematian jaringan karena kekurangan aliran darah ke daerah yang terluka.